Maka kalau kita itu bersirkah itu sebenarnya kita itu berserikat, yaitu bercampur nantinya. Kita itu menjadi satu gitu loh. Nah, susah kalau Anda mau bersirkah tapi nggak ingin bercampur. Makanya kan kadang-kadang kalau kita mau kerjasama itu akan menjadi bisnis saya, akan menjadi bisnis Anda, atau akan menjadi bisnis berdua gitu loh. Nah kalau sudah jadi bisnis berdua itu jatuhnya sirkah. Gitu loh. Beda kalau Anda tetap ingin sendiri ngapain sirkah gitu loh. Tinggal dicarikan akad yang pas. Nggak perlu maksa sirkah juga. Nanti ada solusi-solusi yang lain. Nah sekarang kalau dari pengertian bahasanya ya sirkah itu adalah qoltu nasibaini fasoidan bihaisu la yutamaizul wahidu anil akhori ya. Jadi sirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah jadi kalau orang sudah bersirkah itu dia memang bercampur ya, dan memang tidak hanya satu bagian, dia bisa banyak orang, entah banyak pengelolanya, entah banyak pemodalnya, itu boleh. Nanti tinggal dicarikan sirkah yang pas karena ada beberapa macam sirkah nantinya. Ya, ini filosofi sebenarnya. Memahami itu filosofi. Karena apa? Karena banyak orang yang dia sirkah tapi nggak mau rugi sendirian. Ya. Dia itu makanya nggak boleh untung sendiri, rugi sendiri gitu loh. Apalagi investor Indonesia, Mas. Investor Indonesia Rata-rata gitu. Kalau iya. Kalau mau untung terus gitu. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Kalau rugi yang nanti mengelola. Pengelola itu salah satu kesalahan ya. Bahwasannya nanti kita akan pahami yang namanya hukum syariat itu harus berdasarkan dalil. Maka nanti di dalam sirkah itu memang sudah ada patternnya, ada aturannya. Siapa yang menanggung kerugian? Maka kalau memang dia pihak yang harusnya menanggung kerugian dialihkan kepada pihak lain itu nggak boleh. Nah itu akan menjadi cara pengambilan harta yang batil sebenarnya. Nah itu kalau secara pengertian secara bahasanya. Nah yang menjadi penting ya, yang menjadi penting itu adalah takrif syar'i atau pengertian syar'inya. Kenapa? Karena takrif syar'i ini adalah hasil ijtihad mujtahid ya, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana beliau-beliau para mujtahid itu kalau membuat takrif syar'i itu juga bersifat jami'an dan mani'an. Jami'an itu secara menyeluruh ya, secara menyeluruh mengenai amalan tersebut, dan dia mani'an itu menolak apa yang di luar itu. Makanya kenapa takrif syar'i itu menjadi bagian dari hukum syariat gitu loh. Maka kalau amalan itu tidak sesuai dengan takrif syar'inya, ya sebenarnya itu juga bukan amalan yang sah. Jadi beda ya, nanti kita bicara halal haram sama sah dan tidak sah itu beda. Sah dan batal itu beda. Nah, pasti tambah bingung lagi gitu loh. Makanya jangan belajar, nanti tambah bingung. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian syar'i dari sirkah ya. Adalah ya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Nah, itu pengertian dari sirkah secara syar'i, yaitu adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sebuah amalan ya, yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka dari takrif syar'i ini ya, itu ada beberapa unsur ya. Jadi definisi syar'i adalah dari sirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dari hal ini itu nanti ada unsur-unsurnya dari definisi ini. Pertama, dia adalah suatu akad. Maka apa? Maka wajib adanya ijab qabul nantinya. Nah, apalagi itu ijab qabul? Jangan dikira ijab qabul itu cuma di nikah doang gitu. Ya, di sirkah itu juga ijab qabul. Termasuk sebenarnya jual beli itu ijab qabul gitu. Ya. Makanya kalau ada seorang suami pulang gitu kan, ditanya sama istrinya, dari mana Pak? Habis ijab qabul. Itu tenang aja, jangan langsung jangan baper gitu. Jangan baper gitu loh.
Karena bisa jadi karena jual beli ijab kabulnya. Ya. Bukan ngapa-ngapain gitu. Ya. Nah, maka apa? Dia itu harus ada sebuah akad. Dia adalah sebuah akad, maka harus ada ijab kabul. Gitu loh. Dan dari ijab kabul itu akan menimbulkan akibat pada objek akad, yaitu modal dan pengelolaan itu. Nah, kemudian ya itu dua pihak atau lebih, maka dia tidak boleh satu pihak, harus ada dua pihak. Ya, minimal dua pihak. Jadi nggak bisa ya syirkah sendirian, itu nggak bisa. Nah, soalnya dia ada yang syirkah itu yuk syirkah yuk, tapi dia digaji gitu loh. Jadi sebenarnya itu pegawai, maka dia itu sendirian, maka nggak bisa itu dibilang akad syirkah, gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah bersepakat untuk melakukan suatu bisnis, ya. Maka apa? Memang syirkah ini hanya untuk kegiatan bisnis, maka memang pengaplikasiannya itu dengan akad-akad bisnis. Jadi nggak ada yang namanya syirkah itu tapi jalanin kegiatan tabaruk, tolong-menolong tuh nggak ada. Contoh ya misalnya, yuk kita syirkah yuk, ngapain sedekah Jumatan, itu nggak bisa. Maka dia itu harus sebuah kegiatan bisnis. Kegiatan sosial juga yang menghasilkan bisnis bisa nggak? Ya berarti tujuannya memang bisnis. Maksudnya gimana contohnya? Ya, yayasan kan bikin sekolah, bikin apa gitu kan, tapi syirkah gitu. Nggak bisa juga? Ya sebenarnya itu bukan kegiatan tabaruk, itu kegiatan bisnis. Membuat sekolah selama sekolahnya bayar loh ya. Beda kalau sekolahnya gratis, malah nggak bisa itu jadi kegiatan bisnis. Karena kegiatan bisnis itu harus menggunakan akad-akad bisnis, yaitu akad-akad tijaroh. Sedangkan akad-akad tabaruk tidak bisa digunakan. Itu berbeda hal. Kenapa? Karena akad tabaruk itu malah nggak boleh mendapatkan keuntungan. Ya, kalau mau ngambil keuntungan itu harus di akad bisnis, akad tijaroh. Gitu. Nah, nanti kalau sudah berakad ya, kalau sudah berakad, sudah siap modal dan pengelolaannya, maka wajib segera direalisasikan bisnisnya. Jadi nggak boleh, yuk kita syirkah, yuk, tapi 6 bulan lagi ya saya garapnya ya, nggak bisa. Lebih baik akadnya nanti 6 bulan lagi baru berakad gitu loh. Karena kalau sudah syirkah itu ya sebenarnya sudah siap ngegas gitu loh. Jadi kalau belum siap ngegas ya jangan akad gitu kan. Termasuk kalau nikah itu udah harus siap ngegas. Siap gitu ngegas. Jangan sampai mau sudah akad nikah nggak digas-gas juga. Oke, nah yang berikutnya adalah unsur keempat itu adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Jadi memang bisnis sendiri itu tujuannya mendapatkan keuntungan ya. Dan di sini memang syirkah itu memang tujuannya memang mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah implikasi dari kompensasi kegiatan syirkahnya. Jadi kalau kita punya bisnis sendiri ya, nanti kalau jalanin, saya tanya keuntungannya itu siapa yang punya? Ya kita kan? Iya. Kita kan? Kita termasuk sendiri. Resiko kerugiannya kan? Ya, nah makanya ini syirkah ini nanti memang dalam rangka mau membuat bisnis. Nah bisnisnya nanti dapat keuntungan. Nah itulah pendapatan para pelaku syirkahnya yang dibagi hasil gitu loh. Makanya orang bilang syirkah itu dapatnya apa? Bagi hasil. Itu implikasi gitu loh. Tapi ingat syirkah itu bukan hanya tentang bagi hasil gitu loh. Nah dikiranya itu cuman, makanya kan banyak tawaran-tawaran ya, terutama melalui dunia sosial media itu oh ini anu ya pakai bunga, oh bukan, kita bagi hasil. Nah dikirain kalau udah bagi hasil itu udah syar'i gitu loh. Iya. Padahal nggak mesti gitu loh, harus Belum dicek tentu, dulu, ya? belum tentu. Nah itulah gambaran mengenai syirkah. Jadi memang kalau dia itu tidak terjadi akad, ya tidak terjadi akad, kemudian cuman sendirian, kemudian tidak ada bisnis yang mau dijalankan. Ini termasuk bisnis ini harusnya sesuatu yang prospektif ya. Jadi nggak boleh menawarkan syirkah terhadap sesuatu yang tidak prospektif atau tidak menguntungkan. Ya, atau contohnya gini, dia sudah punya bisnis lama, ya kan? Wah waktu awal bagus gitu kan, lama-lama turun. Dia tahu nih bakalannya hancur nih ya. Nah pas posisi gini malah ngajak orang syirkah, biar aku nggak rugi sendirian, itu nggak boleh gitu. Karena nanti itu tidak sesuai dengan tujuan syirkahnya. Ya. Oke. Menarik. Nah, gambarannya sih seperti itu. Siap. Menarik banget teman-teman buat ngomongin syirkah ini ya. Iya. Dan balik lagi masalah bagi hasil tadi mas. Jadi banyak kan teman-teman tuh tadinya mau syirkah bagi hasil,
malah jadi riba itu. Nah, itu gimana itu Mas? Nah, jadi gini ya. Sebenarnya gini. Karena bagi hasilnya dari ini ya, dari modal gitu. Sebenarnya yang langsung jatuhnya itu seperti riba itu adalah apabila bagi hasilnya itu prosentase dari pokok modal. Oke. Karena cara pemberiannya itu seperti riba. Nah, hal yang hampir mirip itu dihukuminya sama. Jadi prosentase dari pokok. Riba itu kan gitu, bunga itu kan kayak gitu kan. Soalnya banyak Mas investor tuh gini, ya udah kamu tak modalin, tapi tiap bulan kasih aku segini ya, udah ditentuin gitu. Masuk riba juga ya. Karena dia meminta nilai yang pasti. Padahal bisnis nggak pasti ya. Meminta nilai yang pasti dari perbandingan modalnya dia. Oke. Gitu kan. Nah, padahal tujuan Sirka itu mendapatkan keuntungan yang dibagi hasil. Nah, pertanyaannya, yang dia kasih kalau dia minta prosentase atau nilai fix dari nilai modal, itu kan nggak relevan. Kenapa? Karena memang yang dibagi itu adalah keuntungan profit share, bukan prosentase dari nilai modal atau nilai yang sudah ditetapkan diperbandingkan dengan nilai modal. Nah, itu malah jatuhnya riba. Misalnya ada orang datang, Pak, kalau invest ke saya 1 juta, nanti tiap bulan dapat 300.000. Nah, ini kan nggak bisa ini. Oh iya, bilang. Iya Pak, jadi kalau Anda masukin 10 juta, nanti tiap bulan dapat 3 juta. Itu nggak bisa sebenarnya. Dan kalau kita belajar muamalah kayak gitu, itu pasti kita juga nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu, loh kok bisa Mas? Kok bisa langsung 30% itu gimana caranya? Yuk nggak apa-apa tuh Pak, yang penting saya kasih gitu kan. Kalau orangnya nggak belajar muamalah, wah keren nih, maaf dia jabanin apa? Utang. Misalnya utang 100 juta, biar dapat 30 juta kan? Yeah. Tiap kan, wah nanti kalau udah dapat 4 bulan 5 bulan bisa tak kembaliin, habis itu buat saya sendiri kan. Jadi dia modalinnya juga pakai duit utang gitu. Iya, nah itu lihat aja ya, bulan keempat orangnya lari itu. Maka wes amsyong udah dalamnya gitu. Iya. Karena nggak mungkin secara realita bisnis pun itu nggak mungkin Anda memberikan 30% dari nilai modal itu tuh cuman bakalan menggerus. Ya apalagi yang namanya merintis bisnis baru. Nggak mungkin langsung untung ya. Maka apa? Dia itu akan ngambil uang yang kemarin. Berarti bagi hasil itu harusnya emang dari penjualan dikurangin HPP, kurangin DB, baru dapat profit bersihnya. Iya, itu baru pun dibagi. Utang harus sudah selesai semua. Oke, itu pun harus sampai BEP ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi gini loh. Nah, maka yang namanya Sirka ya itu yang didapatkan adalah bagi hasil dari keuntungan. Oke. Yang didapat adalah bagi hasil. Nah, hasil ini baru ada kalau ada keuntungan. Oke. Nah, yang namanya keuntungan itu harusnya itu setelah melebihi nilai modal. Gitu loh. Berarti harus BEP dulu. Karena nggak mungkin Anda ngeluarin uang 1 juta. Ya. Nanti dodolan baliknya 900.000. Itu Anda bilang Anda untung tuh nggak mungkin kan? Dari mana? Secara ekonomi tidak bisa, ilmu ekonomi tidak bisa menilai bahwasanya tadinya Anda punya 1 juta, terus setelah diolah itu malah baliknya 900.000. Anda bilang Anda itu untung, nggak mungkin. Yang ada Anda rugi. Nah kalau posisi kayak gitu dibagi hasil, itu sebenarnya yang dia bagi bukan hasil, tapi modal gitu. Bagi modal. Maka kalau tujuan Sirka itu bukan membagi modal, tapi membagi hasil. Kalau Anda cuma mau bagi-bagi modal, sedekah aja. Nggak usah Sirka gitu loh. Yang ada kan kegerus terus. Terus ada yang pertanyaan gini Mas. Oke, tadi kan bagi hasil ya. Cuma kan kalau nunggu BEP kan lama. Terus pengelola tiap bulan dapat apa gitu kan. Dan kadang ada yang udah digaji deh pengelolanya. Itu bener nggak sih? Oh, nggak bisa. Oh nggak bisa Mas? Nggak bisa. Kenapa? Karena gaji itu dampak dari akad ijaroh. Jadi pegawai. Sedangkan pengelola itu karena dia menjadi pelaku akad Sirka. Tadi nggak boleh digaji ya pengelola? Nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh pengelola digaji. Untuk urusan pengelolaannya itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi objek akad di akad Sirka. Sedangkan kalau dia minta gaji lagi, berarti dia meminta adanya akad ijaroh. Maka membuat dua hal ini multi akad. Gitu loh, dan ada larangannya kan. Terus kalau BEP-nya lama gimana? Nah, itu caranya gini loh. Gitu. Caranya gini, BEP lama itu karena apa pertama? Ya kan? Pertama, sebenarnya cara membagi hasil itu bisa dengan 2 cara. Sistem cash atau sistem cash plus aset. Oke, asetnya Nah, kalau aset itu dinilai sebagai bagian dari modal sebenarnya boleh.
dan itu bisa mempercepat bagi hasil. Tapi memang di luar itu harus ditunjang dengan bisnis yang profitable. Percuma ini dihitung-hitung tapi memang nggak profit ya bulannya ya, memang nggak bakalan profit yang ya. dihitung asetnya terus tuh. Iya. Ya kapan bagi hasilnya, memang nggak menguntungkan bisnis bulanannya kan. Nah itu kemudian juga ada cara yang lain sebenarnya. Kalau memang ada kebutuhan, maka pengelola itu bisa melakukan pinjaman dulu kepada perusahaan, yaitu dengan akad core. Ya, yang akan dia bayar nanti kalau memang dapat bagi hasil itu bisa. Oke, minjam untuk bulanannya. Iya, atau menggunakan harta dia yang lain terserah. Yang penting dia punya kewajiban untuk mengembalikan, dan itu bukan gaji dan itu bukan bagi hasil tapi posisinya core. Jadi apapun kondisinya harus dikembalikan. Terus saya pernah dengar kalau mengelola itu berarti dia 24 jam ya. Boleh nggak sih pengelola itu misalnya saya ngelola, terus saya hire CEO biar saya agak gampang lah gitu kan. Banyak kan kayak gitu juga kan. Tadi sirka, terus kemudian oke, biar gampangin saya handle orang-orang inilah, penting ya saya kelola, cuma saya nggak begitu intens dalam teknisnya gitu. Itu gimana Mas? Jadi sebenarnya gini, hukum asalnya memang pengelola itu tidak boleh diwakilkan lagi kepada orang lain. Oke. Maka harus dia, ya. Tapi dalam artian adalah nilai tanggung jawab dan semua pekerjaannya. Maka kalau dia nanti mencari pengganti untuk ngurusi hal ini, mengurusi hal itu masih bisa. Oke. Nah, yang terpenting kalau tanggung jawabnya di dia, bukan di orang itu. Yang dia dimaksud adalah bolehnya itu tetap tanggung jawab di dia. Jadi nanti kalau ada kerugian yang kena dia, bukan orang yang mewakili dia. Atau kalau nanti ada urusan-urusan yang memang bukan wakilnya itu yang kena, harus dia. Gitu loh. Makanya memposisikannya harus tepat. Tapi yang pasti dia itu tidak boleh diwakilkan secara personnya atau menjadi pelakunya, gitu loh. Nah kalau posisi yang lain, ini dia tidak. Kalau di bank syariah, nah kesalahannya itu dia mewakilkan lagi modalnya, itu yang nggak boleh. Jadi orang lain yang disuruh mengelola modalnya, sedangkan dia itu bukan yang mempertanggungjawab. Padahal dia kalau ketemu nasabah bank syariah, ketemu nasabah, dia itu menjadi pengelola, nasabahnya menjadi sohibul mal kan, pemodalnya kan. Tapi pas uang pindah ke sini, dia itu nyari lagi orang lain untuk mengelola. Nah dia di sini ngaku-ngaku menjadi sohibul mal. Nah itu yang jadi masalah, itu maksudnya mewakilkan tuh di situ. Akhirnya diwakilkan ke orang lain untuk dikerjakan gitu loh. Jadi yang melakoni bisnis ya bukan dia memang. Makelar. Nah sebenarnya posisi dia kalau mau dapat fee bisa, tapi jadi makelar. Nah makelar itu terhadap kejadian awal doang, bukan tiap bulan ada bagi hasil dapat gitu. Itu salah juga gitu. Pas waktu transaksi aja. Iya, pertama kali deal itu bisa. Oke, ini nanti diedit ya. Soalnya bukunya Ustadz Contoh udah keluar kan? Oh iya. Biar itu tinggal dirujuk aja gitu. Biar lagu dulu. Biar Ustadz Contoh yang ngomong. Iya, oke. Nah, saya tuh khawatirnya memahami boleh diwakilkan tuh bahwasannya kayak gitu loh. Kalau yang kayak bank syariah memang nggak boleh. Ya intinya boleh diwakilkan itu misalnya gini. Untuk teknisnya saja. Kan dalam pengelolaan itu kan ada keuangan, ada operation, ada marketing, kemudian ada dan yang bayar dia. Iya, kan. Kan kita kelola semuanya itu, berarti kan pengelola. Cuma kan maksud nggak ada ini, maksud semuanya gitu kan. Diwakilkan maksudnya gaji orang gitu. Nah, sebenarnya gini dilihat, orang itu nanti dalam rangka bosnya itu si pengelola atau si sirkahnya. Kalau yang sirkahnya, maka yang gaji sirkahnya. Oke. Ya, nah biasanya kalau yang kayak gitu adalah pengelolanya itu gara-gara dia biasanya sudah punya sirkah banyak. Itu boleh. Boleh ya? Iya, tapi dia itu nanti punya tim sendiri. Gitu loh. Oh, jadi dia itu badan bisa juga gitu. Ya, dia itu memang menjadi pelakunya, tapi untuk pengurusannya dia membayar orang lain untuk ngurusin. Maka dia di bawah pengelola itu, bukan di bawah sirkahnya itu. Maka yang gaji orang-orang itu harus dia pribadi dan tidak boleh ngambil uang sirkah. Itu masih bisa. Beda kalau ternyata memang dia pegawai sirkahnya itu, maka bukan dia yang gaji, memang untuk keperluan sirkahnya. Kalau mungkin dia banyak sirkah dengan banyak orang. Karena apa? Karena pengelola itu punya banyak sirkah, boleh. Kenapa? Karena pengelola itu
tidak punya jam kerja. Beda sama pegawai. Yes. Kalau pegawai itu harus ada jam kerjanya, orangnya itu wajib datang sesuai jam kerjanya. Nah kalau pengelola itu enggak, cuman tanggung jawabnya 24 jam. Maka kalau ada apa-apa, misalnya, maaf ya, misalnya jam 1 ada apa-apa di perusahaannya dia itu nggak boleh maksa-maksa manajernya, sana urusin, kamu kan manajer, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah di luar jam kerja. Oke. Harusnya dia sendiri yang turun tangan. Beda kalau ternyata dia, minta tolong dong, bantuin dong, ini ada ini. Akan bisa tahun. Tahun, atau enggak, udah deh saya hitung lembur, diganti kompensasi dan dia sepakat, itu boleh. Gitu. Jadi ada proseduralnya, enggak ujuk-ujuk, kamu kalau nggak mau datang awas ya, nanti saya pecat. Itu udah nggak bisa gitu. Oke, jadi kompleks banget ya ngomongin tentang kompleks. Kalau workshop saya aja 2 hari. 2 hari. Teman-teman harus ikut workshop ya. Kemot-kemot gitu loh. Ini jangan dikira 5 menit langsung paham gitu kan. Oke, Mas, ngomongin tentang akademi ya, Masnya punya akademi CR itu. Kenapa sih alasan Masnya bikin CR ini? Mungkin bisa di-share teman-teman. Saya ngelihat Mas Firly itu gencar banget ngomongin tentang sirkah gitu kan. Iya. Jadi gini ya, sebenarnya sirkah ini salah satu solusi permodalan plus solusi pengelolaan. Oke. Gitu loh. Jadi ada kadang-kadang kita kepentok nggak punya modal ya. Karena modal itu bagian dari keperluan bisnis gitu loh. Dia itu memang menjadi normal kalau kita mau bisnis, harus ada modal, itu hal yang normal karena dia bagian dari keperluan bisnisnya itu. Maka harus ada solusi yang konkret yang sesuai syariat gitu loh. Nah, maka kalau Anda itu butuh modal, ada solusinya. Nah, memang opsinya setahu saya itu ada 2, yaitu bisa qard, pinjaman, atau sirkah, jadi modal. Oke. Nah, kalau qard itu sebenarnya akarnya kata baru. Tolong menolong. Makanya nggak boleh dapat keuntungan. Ya, kalau ada orang mau minjemin duit gede nggak dapat keuntungan, alhamdulillah. Tapi kan jarang banget gitu loh. Kalau ada, saya dikasih tahu dong gitu loh. Nomor kontaknya boleh. Nah, bedanya kalau sirkah itu akad ijaro, akad bisnis. Maka bukan meminjam, tapi jadi bagian dari modal. Yang nanti kalau ada hasil bisa dibagi hasil. Jadi dia boleh dapat keuntungan. Nah, makanya daripada nanti dengan kondisi sistem kapitalisme ini, kan pasti kalau ngomongin modal ya larinya perbankan atau mohon maaf pasar modal kayak gitu kan, padahal itu tidak syar'i, semuanya tidak syar'i. Maka kita bisa melakukan dengan hal yang lain, yaitu berakad sirkah tapi yang sesuai syariat. Jadi sebenarnya sirkah ini solusi buat orang yang punya skill tapi nggak punya modal, ketemu orang yang punya modal tapi nggak punya waktu dan skill gitu. Bisa, jadi itu bisa ketemu. Dan gini loh, posisinya adalah kalau di kapitalisme, ya siapakah yang bisa mempunyai bisnis? Bisnis ownernya siapa? Ya cuma pemodal. Kalau dalam kapitalisme yang punya bisnis itu, bisnis owner itu pemodal. Kalau Anda nggak punya modal, ya maaf, jadi jongos terus. Nah kalau di sosialisme malah kebalik, gitu loh. Dia yang punya bisnis itu malah nggak boleh perorangan. Ya, bukan masalah punya pemodal, biasanya itu larinya ke negara, gitu loh. Nah kalau di dalam Islam itu tengah-tengah. Kerennya apa? Anda nggak punya modal, ya, tapi bisa jadi bisnis owner. Dan setara ya sama yang punya modal. Dan setara. Dan akhirnya apa? Anda menjadi bisnis owner gitu loh, walaupun nggak punya modal. Nah atau sebaliknya lagi ya, kadang-kadang ya kita punya modal, ya, dan kita bisa ngelola ya. Cuman kalau kita udah bicara apalagi mau tingkat level nasional, itu terkadang susah loh kita jalanin sendiri. Makanya juga solusi pengelolaan dia. Karena apa? Kemot kalau semua itu dipikirin sendiri. Mau besar itu susah karena nggak ada teman yang setara, yang dia juga setara dalam resiko gitu loh. Kita ngajak ngobrol, maaf ya, pegawai itu beda loh. Cara pikirnya, kenapa? Kalau rugi dia aman, nggak ada apa-apa gitu. Makanya kalau di dalam sirkah itu bukan hanya solusi permodalan, tapi solusi pengelolaan. Jadi pengelola itu boleh lebih dari satu. Oke, ngomongin pengelolaan nih, yang banyak terjadi kan ketidakamanan sirkah itu ya. Biasanya skillnya memang nggak mampu di situ.
Kemudian yang kedua nggak amanah, garap yang lain juga gitu kan, terus akhirnya terbengkalai dan sebagainya. Di investornya juga gitu kan, nggak tahu tentang ilmunya dan sebagainya. Kalau nanyain kapan bagi hasil. Nah gitu, itu gimana Mas untuk solusi apa ya buat temen-temen nih yang pengen sirka cuma ya skillnya juga pas-pasan ya kan, kemudian ya pemodal juga ya pengennya gitu terus gitu kan ya. Jadi gini ya, memang kalau Anda mau sirkah itu pasti tujuannya mau berbisnis. Nggak mungkin karena itu takrif syar'i, harus ada amalan menjadi sebuah usaha atau bisnis. Jadi nggak mungkin sirkah terus nggak ada bisnis yang dijalankan, itu nggak mungkin, wajib ada. Harus secara sunatullah juga ya, kalau mau mengelola harus belajar ilmu-ilmu bisnis. Nah makanya kalau mau sirkahnya sukses itu bukan hanya belajar ilmu muamalahnya, tapi juga ditambah ilmu bisnisnya. Tapi memang yang utama itu muamalahnya agar sah dulu. Intinya itu bisa diperbaiki kan kalau bisnisnya, tapi kalau udah nggak sah itu susah, dia harus akad ulang. Nah makanya jangan hanya mengandalkan Anda pahami ilmu amalahnya terus ya yang penting aku jadi orang baik, itu susah. Maka ilmu bisnis itu harus ditambah terus. Ya itu banyak terjadi Mas, jadi ya secara ini orangnya soleh gitu kan, cuma tidak amanah. Tidak amanahnya bukan karena nggak amanah juga, karena memang mungkin keterbatasan skill tadi. Iya gitu loh. Makanya memang harus ditingkatkan. Nah pertanyaannya ya, Anda mau jadi pengelola ya, punya keterbatasan skill ya, oke. Itu susah loh kalau disuruh ayo belajar ini. Nah saya bilang tadi solusi pengelolaan, cari partner pengelola yang lain yang memang punya skill di area itu. Solutif sudah. Kita tuh nggak harus semuanya itu kita handle sendiri, kita harus belajar semuanya, kita harus menentukan enggak. Makanya kalau dengan sirkah pengelolanya lebih dari satu, itu bisa bagi-bagi. Oke, kamu perdalam masalah marketing, kamu mengenai produksi, saya mengenai penjualan, atau saya administrasi manajemen. Itu jadi bisa. Pengelolanya misalnya lebih dari satu bisa ya Mas? Bisa. Jadi nggak cuman pemodalnya yang lebih dari satu, pengelolanya lebih dari satu itu bisa. Nah makanya kalau lebih dari satu, biasanya kalau di materi saya menyampaikan itu yang hebat tuh, yang keren tuh kalau bisa ada 3 pengelola. Karena saya lebih senang memang pengelola itu ganjil. Karena nanti harus diangkat satu orang ketua. Oke. Ya, dan kalau voting ada yang menang gitu loh. Kalau genep kan enggak, kemungkinannya bisa enggak menang kan. Nah makanya kalau ada 3, pertama ya dia pinter muamalah, kedua dia pinter keuangan, dan yang ketiga dia pinter marketing atau ilmu bisnis. Wah itu udah top banget. Jadi kolaborasi 3 hal ini itu bisa menghasilkan suatu bentuk usaha yang maksimal gitu. Makanya kenapa harus satu visi dan misi, filosofinya harus bercampur. Maka mereka akan bekerja itu melakukan kegiatannya itu maksimal. Karena apa? Tahu temennya yang ini menopang area ini, temennya ini menopang yang ini. Oke, aku yang menopang area ini, gitu loh. Jadi nggak harus pinter semuanya gitu loh. Kita sendirian harus pinter semua. Iya, saya juga belajar gitu. Dulu mikirnya, kalau kita harus pinter ilmu semuanya ya, marketing, operation, keuangan plus kapan lakunya HRD gitu ya. Wah, itu bisa gila juga gitu ya kelola. Karena memang ada spesifikasinya sendiri. Gitu. Oke, jadi Islam ini benar-benar keren teman-teman. Jadi ini solusi banget buat teman-teman yang mau kolaborasi ya kan. Iya. Kalau mau lebih dalam ya tetap di akademi tadi ya. Oh iya. 2 hari loh. Karena pembahasannya komprehensif. Kita pakai materi dan melakukan diskusi, teori-teori disampaikan, dan memang pembelajaran yang diantara amalan akad bisnis yang lain itu yang paling panjang adalah mengenai sirkah ini. Gitu. Dan memang nggak bisa instan. Belajar muamalah itu nggak bisa instan. Kalau di silabus saya, sirkah itu pertemuan ke-15. Ke-15, Masya Allah. Ke-12. Jadi ada tema-tema yang lain, termasuk harus belajar jual beli dulu, sewa menyewa, utang piutang, terus akad-akad yang lain. Kenapa? Karena nanti di dalam sirkah itu yang dia lakukan adalah akad-akad itu. Ya, jadi gini ya, di dalam sirkah itu ada 3. Pertama, ada sirkah yang tidak sah, maka turunannya nggak usah ngomong, itu udah nggak sah semua. Ada yang sirkahnya sah, ya, tapi pengelolaannya itu salah. Nanti kalau pengelolaan salah, kemungkinan besar bagi hasilnya salah.
Terus ada yang berikutnya, ada yang sirkanya sah, pengelolaannya benar, tapi bagi hasilnya salah. Ada. Nah, yang kita inginkan adalah sirkanya sah, pengelolaannya benar, bagi hasilnya benar. Nah, belajar 3 ini nggak instan gitu loh. Nah, dalam hal mengelola itu pasti dia melakukan akad jual beli, sewa menyewa. Nanti akan terbiasa kalau dalam sebuah bisnis itu terjadi utang piutang. Tapi tahu nggak gitu loh dampaknya. Jangan sampai sirkanya sah ya, sirkanya sah, tapi jual belinya nggak sah. Itu sama aja, nanti jatuhnya bagi hasilnya juga bisa jadi tidak benar gitu. Oke, kalau apa ya, kewajiban dan hak pengelola dan pemodal apa Mas? Ya itu ada pembahasannya sendiri ya. Jadi yang namanya pemodal sebenarnya yang paling simpel tuh pemodal. Pemodal itu kewajibannya hanya ngasih modal. Ya, habis dia ngasih modal, udah dia duduk-duduk aja nunggu hasil. Nggak usah cawe-cawe? Nggak boleh cawe-cawe kalau pemodal. Ya. Tapi kalau mau cawe-cawe boleh? Misalnya kayak kalau dia mau kalau ngasih saran boleh, cuman keputusannya adanya di pengelola. Oke. Nah, kalau memang dia mau cawe-cawe, ya harusnya dia masuk jadi pengelola sekalian, gitu loh. Tapi bukan formalitas. Jadi bukan karena ben aku melu ngentoke, tapi nggak pernah datang, nggak pernah ngobrolin bisnisnya, nggak pernah, terserah kamu, nggak bisa, gitu loh. Nah, makanya porsinya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau pengelola memang kewajibannya mengelola modal, ya, jadi sebuah bisnis dan nanti bisnisnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Nanti kalau sudah untung, dia bagi hasil. Haknya dapat bagi hasil itu ya. Iya. Kalau kewajibannya pengelola, ya pengelola bisnis dengan benar. Iya. Yang mendapatkan untung tujuannya tadi ya. Iya. Sebenarnya mau itu modalnya siapa saja, harusnya memang mengelola bisnis dengan benar kan. Mau itu modal dia sendiri kayak atau modal orang lain, ya harusnya seperti itu. Siap. Terus ini yang lagi rame itu Mas, modal bareng-bareng, misalnya beli properti ya, crowdfunding lah gitu. Mungkin gimana itu Mas, kan nggak pernah ketemu juga, jarang, ya cuma nanam duit doang gitu kan. Nah, jadi gini ya, ini salah satu kesalahan yang kecil tapi vital. Ya, jadi di dalam syirkah itu ada rukunnya 3, al-aqidani, yaitu 2 pihak yang berakad. Saya biasanya bilangnya pelaku akad. Terus maqud alaih, yaitu objek akad. Dan yang ketiga adalah zigot ijab qabul. Kalau pelaku akad itu ada pemodal dan pengelola. Kemudian objek akadnya, kalau pemodal ngasih modal, kalau pengelola ngasih kepengelolaan atau jasa atau amalnya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya, ya, yaitu apa? Ijab qabul. Ijab qabul ini penting. Ya, sama kayak orang nikah sebenarnya. Ada ijab, ada qabul. Ada yang mengijab, menawarkan, ada yang mengqabul, menerima. Oke. Nah, di dalam ijab qabul itu ada syaratnya. Yang mana kalau syarat ini tidak terpenuhi, ya tidak sah ijab qabulnya. Maka kalau satu rukun tidak terpenuhi, akadnya batal. Oke. Nah, salah satu syaratnya ijab qabul itu ada 4. Ya, pertama muwafiq. Muwafiq itu kesamaan nilai. Jadi jangan sampai pengelola ngomong, baik kita ijab qabul ya, kita bersyirkah dengan modal 100 juta. Yang sananya mengqabulnya, baik pemodal yang mengqabul, baik kita bersyirkah dengan akad dengan modal 50 juta. Nah itu kan nggak nyambung itu. Nah itu nggak sah. Nah yang kedua harus satu majelis akad. Ini yang paling susah dilakukan di dalam crowdfunding. Tapi kalau online tuh nggak bisa. Sebenarnya majelis akad itu suatu misalnya kalau grup, misalnya gini, kita masuk dalam satu grup, kamu mau nggak gitu? Oke, gitu bisa. Bisa saja. Jadi gini, majelis akad itu sebenarnya suatu waktu, ya waktu yang bersamaan dan atau tempat, ya terjadinya akad itu. Nah yang terpenting waktunya. Maka secara teks itu boleh, secara lisan itu boleh, secara voice saja itu boleh, yaitu lewat telepon atau video call itu juga boleh. Tapi harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng dalam satu majelis akad. Berarti nggak boleh misalnya gini, gue nyari misalnya ada orang nih mau bangun hotel, oke. Ini kita crowdfundingin ya, hotel ini nilainya segini. Oke, mau siapa yang mau masukin saham ke situ? Satu-satu tuh, modal 1 kayak akad. Kedua akad nggak boleh? Nggak boleh. Jadi gini, misalnya ya, ada 3 pemodal aja. Ini belum ngomongin ratusan orang ya. Oke. Ada 3 pemodal ya. Dia akad. Padahal ini satu syirkah. Dia akad dengan pemodal hari Senin.
akad dengan pemodal B hari Selasa, akad dengan pemodal C hari Rabu, itu batal itu. Kenapa? Karena tidak satu majelis akad. Dan itu menjadi syarat dari ijab kabul. Pasti, mohon maaf ya, yang awam atau belum belajar, masa sih sampai segitunya? Pasti kan gitu kan? Iya. Makanya kan kita harus tahu kan, kalau contoh konkret mudahnya yang sering kita lihat, itu memang akad nikah gitu loh. Akad nikah itu nggak mungkin dia itu berbeda tempat. Beda kalau dia memang online ya. Tapi intinya ternyata ada, jadi syaratnya kan ada 4 muafik, 1 majelis akad. Ternyata betul semua yang disebutkan sama Ustadz Firly tadi, modalnya bisa modal madul, itu benar. Jadi saya pusing sendirian, ternyata saya nemu jawabannya di sini. Dia akan menjadi jelas kalau saya masuk ke sirkah ini akan dapat segini bagi hasil saya. Makanya dia menjadi wajib ada di akad. Tapi berapa nilainya itu kesepakatan, dan karena dia syarat jahli kesepakatan, ya, itu maka berubah secara natural itu boleh. Jadi satu metode baru untuk menerjemahkan teori-teori sirkah yang selama ini ada menjadi sebuah bentuk yang praktis yang memudahkan para pebisnis untuk berpraktek sirkah. Di sini dibahas detail ya, bagaimana jenis-jenis akad sirkah, terus juga detail bagaimana cara kita melakukan pembukuan. Semua permasalahan itu dibuka dan dikupas tuntas sama Ustadz Firly. Adalah untuk memperbaiki attitude saya dalam berbisnis. Saya menjadi mantap sekarang juga untuk beralih ke bisnis yang lebih syariah. Dan alhamdulillah saya menjadi tercerahkan. Saya merekomendasi acara workshop ini dan semoga teman-teman kedepannya bisa ikutan untuk bisa merasakan manfaat dari workshop ini. Dan juga bagi teman-teman yang pengen menjalankan bisnis dengan cara yang syar'i, teman-teman harus ikut acara yang diselenggarakan oleh Syiar. Terus saya bagi kalian yang mau sirkah, yang benar-benar sirkah loh ya, harus ikuti acara ini, harus datang dan bergabung bersama Syiar. Selamat mengikuti acara Syiar berikutnya.